Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 SDN 02 Bumirjo, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Oke, untuk hari ini kita akan membahas pada bab 1, yaitu memahami makna surat Al-Kafirun. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai materinya, alangkah baiknya kita tadarus dahulu surat Al-Kafirun. Kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Setelah kita bertadarus surat Al-Kafirun, kita melanjutkan penjelasannya. Surat Al-Kafirun itu terdiri atas 6 ayat, atau jumlahnya ada 6 ayat. Kemudian Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Al-Kafirun merupakan surat yang ke-109 dalam Al-Quran ya. Kemudian Al-Kafirun ini tergolong dalam kelompok surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah itu adalah surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, atau surat ini diturunkan di kota Makkah. Jadi setiap surat Al-Quran yang diturunkan di kota Makkah itu namanya Makkiyah. Tapi kalau diturunkan di kota Madinah itu namanya surat Madaniyah. Itu bedanya ya. Selanjutnya adalah isi pokok kandungan surat Al-Kafirun. Isi pokok surat Al-Kafirun mengajarkan kepada kita tentang cara bersikap menghadapi
perbedaan keyakinan beragama. Hal ini telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau menghadapi kaum musyrikin Quraisy, yaitu beliau mendakwahkan ajaran Islam dengan cara lemah lembut. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa Tuhan yang disembahnya dan pengikut-pengikutnya bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir tersebut, ya. Dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi dengan cara yang lemah lembut menghasilkan sikap kita harus sikap tasamuh atau toleransi terhadap orang lain. Itu kenapa kita harus toleransi? Karena dengan adanya toleransi kepada sesama itu bisa tercipta hubungan yang baik, persahabatan, persaudaraan, dan juga persatuan masyarakat. Dengan sikap bertoleransi dalam beragama sangat diperlukan agar tercipta suasana yang damai dan tentram. Inilah fungsi daripada toleransi. Selanjutnya, toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi adalah sikap yang tidak menyimpang aturan, menghargai atau menghormati setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain yang sesuai dengan aturannya. Dalam hal ini, toleransi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, toleransi sesama agama. Nah, toleransi ini yang diperbolehkan baik dalam segi ibadah dan juga segi muamalah. Muamalah itu adalah hubungan antar manusia dengan manusia atau kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, toleransi antar agama, ya. Jadi antar agama, istilahnya beda agama, yaitu toleransi yang hanya diperbolehkan dalam bentuk muamalah atau sosial kemasyarakatan saja. Itu sudah jelas, ya. Jadi perbedaannya, kalau toleransi sesama agama itu segi ibadah dan juga segi muamalah, istilahnya hablum minallah wa hablum minannas, itu diperbolehkan. Tapi kalau toleransi antar agama atau beda agama itu hanya pada bentuk muamalah atau sosial kemasyarakatan saja. Nah, sekarang contoh sikap toleransi. Contohnya, 1. Menghargai adanya perbedaan. 2. Menjalin persahabatan dan persaudaraan. Yang ketiga, mengedepankan sikap sopan, santun, ramah, dan lemah lembut dalam bermasyarakat. Ini sangat penting. Kenapa? Sikap kita terhadap masyarakat yang sopan santun
itu menjadikan orang lebih santun juga kepada kita. Kemudian yang keempat, menjadikan perbedaan sebagai sarana untuk berlomba dalam mencapai kebaikan, bukan perpecahan. Nah, jadi perbedaan ini bukan atau jangan dijadikan sebagai bahan perpecahan, tapi untuk dijadikan menjalin persahabatan dan juga persaudaraan. Bagaimana penjelasannya dari awal tadi? Semoga bisa dipahami dan sudah jelas ya, tidak bingung. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan, bisa ditanyakan langsung di bawah. Kalau tidak bisa di grup WA ya. Oke, untuk tugas kalian hari ini yaitu siapkan buku PABP-nya, kemudian menulis surat Al-Kafirun beserta artinya ya. Kemudian dikirimkan ya, difoto, dikirimkan ke grup WA PABP kelas 6. Itu yang bisa Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan tetap bisa kalian pelajari. Kalau belum paham dibuka lagi filenya, dibuka lagi bab satunya, masih ada di YouTube. Dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.